Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertandingan dan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan bahas pertandingan Nottingham Forest melawan Manchester United yang berakhir dengan skor imbang yaitu 2-2. Oke. Bagi Manchester United, MU, hasil ini terasa pahit. Mereka datang dengan modal 3 kemenangan beruntun di Premier League di bawah asuhannya Ruben Amorim, yang konon Amorimbal itu miliknya itu mulai membuahkan hasil. Namun momentum itu harus terhenti di tangan Sendaice dan Forest yang sedang berjuang di papan bawah. Ini adalah pertarungan filosofi yang brutal, ya, yaitu struktural 3 the back, ya. 3 the back, 3 back, ya. 3 backnya Amorim itu melawan directnya football dan pressing pragmatisnya si Sendaice. Statistik itu menunjukkan Amorim tetap pada keyakinannya menggunakan skema 3-4-2-1. Sementara Daice itu mengandalkan 4-2-3-1 yang lebih tradisional. Kita akan membedah secara mendalam bagaimana pressing Forest di babak kedua menghancurkan build up-nya Manchester United. Yang pertama. Yang kedua itu apa kelemahan formasi 3 back MU saat bertahan di flank. Yang ketiga, bagaimana Casemiro dan Bruno Fernandes itu masih menjadi kunci utama dalam skemanya Ruben Amorim. Oke, kita akan bedah semua. Kita mulai dari formasi awal dan gol yang membawa MU ke ke zona nyaman dulu. Oke, mari kita bongkar dari papan taktik dulu dari kedua belah tim. Nottingham Forest di bawah Sendaice itu mulai dengan formasi 4-2-3-1 yang khas di Liga Inggris. Padat di tengah lapangan. Oke. Yaitu mengandalkan winger yang cepat dan berfokus pada sepak bola langsung direct football, ya kan. Daice itu menugaskan striker Igor Jesus untuk memimpin garis depan, didukung oleh trio kreatif seperti Morgan Gibbs-White, terus Odoi, ya kan, dan Ndoye, ya. Double pivot mereka yaitu Douglas Luiz dan Elliot Anderson itu ditugaskan untuk menjaga kedisiplinan pertahanan dan segera mengirimkan bola panjang ke depan begitu direbut oleh mereka. Target utama Daice itu adalah mematikan build up-nya Manchester United, memanfaatkan kelemahan MU di sektor fullback yang tinggi begitu. Itu dari Nottingham Forest. Di kubu Manchester United, yaitu di bawah asuhannya Ruben Amorim, tetap kukuh dengan filosofi 3-4-2-1 atau bertransformasi 3-4-3 yang telah memberinya 3 kemenangan beruntun, ya kan. Trio back mereka itu kemungkinan diisi oleh emang udah diisi oleh De Ligt, Yoro dan Luke Shaw. Itu bertugas membangun serangan dari belakang, oke. Kunci utama itu adalah Bruno Fernandes dan Casemiro di lini tengah. Casemiro itu sebagai pengatur ritme dalam posisi yang dalam dan Bruno Fernandes sebagai playmaker yang bebas bergerak. Duet di depan yaitu Mbeumo Chunha, ya, itu berperan sebagai inside forward yang menusuk ke dalam mendukung striker tunggal yaitu Benjamin Sesko, ya. Amorim itu ingin mengontrol bola, menciptakan overload di lini tengah dengan 5 pemain dan menggunakan wingback yaitu Diego Dalot dan Amad Diallo sebagai sumber lebar serangan. Nah, begitu. Pertandingan itu dimulai dengan tempo tinggi. Namun
Manchester United itu berhasil unggul 0-1 melalui sundulannya si Casemiro dari set piece, dari tendangan sudut. Nah, di babak pertama ya kan. Dan gol ini itu sangat penting secara psikologis. Ini menempatkan Manchester United ke zona nyaman. Mereka bisa membiarkan Nottingham Forest itu menguasai bola sedikit dan fokus pada serangan balik. Nah, gol ini juga itu menegaskan kembali peran Casemiro sebagai leader dan ancaman di kedua ujung lapangan begitu loh. Ia bukan hanya gelandang bertahan, tapi juga ia pencetak gol penting. Nah, setelah mengandalkan tempo di sisi babak pertama, trio back mereka itu terlihat solid juga. Dan Casemiro itu serta Fernandes sukses mengisolasi serangan direct yang coba dipaksa oleh Nottingham Forest, ya kan. Namun keunggulan 0-1 di kandangnya Nottingham Forest yaitu City Ground itu ternyata adalah jebakan, bro. Terutama ketika menghadapi tim yang dilatih oleh Dyche yang sangat pragmatis ini, begitu. Di babak kedua, game plan Dyche itu menjadi sangat jelas dan efektif. Eksploitasi wingback Manchester United yang rentan, ya. Amorim mengandalkan Diego Dalot dan Amad Diallo untuk memberikan lebar serangan, ya kan. Namun, ketika bertahan wingback ini itu harus mundur cepat untuk membantu 3 back MU itu, ya kan. Dan inilah celah yang dimanfaatkan oleh Dyche oleh Nottingham Forest. Nottingham Forest itu dengan formasi 4-2-3-1 itu menggunakan Callum Hudson-Odoi dan Ndoye, ya kan, untuk terus menekan wingbacknya MU. Nah, mereka itu tahu wingback MU itu sering berada di posisi tinggi saat menyerang. Nah, serangan balik cepat Nottingham Forest itu diarahkan langsung ke area sayap, ya kan. Fullback Forest seperti Nico Williams itu mendapatkan instruksi untuk melakukan overlap yang agresif yang menciptakan situasi 2 versus 1 melawan wingbacknya MU. Dan ini memaksa salah satu back tengah MU untuk keluar dari posisinya, begitu loh. Yang menciptakan celah di jantung pertahanan. Dyche dengan cerdas itu menciptakan overload di flank untuk memecahkan formasi 3 back Amorim itu. Masalah MU diperparah oleh kegagalan mereka sendiri dalam membangun serangan di babak kedua, ya kan. Nottingham Forest itu meningkatkan pressing mereka secara signifikan. Striker Igor Jesus, ya, striker tunggalnya itu menekan back tengah yang membawa bola, sementara Gibbswade dan Odoi itu menutup opsi passing ke Casemiro dan Bruno Fernandes. Nah, akibatnya apa? Akibatnya MU sering kehilangan bola di area tengah atau area pertahanan mereka sendiri. Begitu loh. Gol penyama kedudukan pertama dari Nottingham Forest, gol penyama pertama ya, yang datang dari open play atau set piece itu berdekatan. Itu berdekatan adalah hasil langsung dari tekanan ini, gitu loh. Gol itu lahir dari pressing yang sukses di sisi lapangan MU dan umpan silang yang sangat akurat yang berhasil dikonversi oleh Tim Morgan Gibbswade. Nah, gol ini itu adalah blueprint Dyche, yaitu kerja keras, tekanan tinggi, dan efisiensi dalam menghukum kelemahan struktural lawan. Begitu loh. Pergantian Amorim untuk memasukkan pemain yang lebih direct lah, ya. Yang lebih direct itu mungkin sedikit terlambat menurut gua. Keunggulan 0-1 di babak pertama itu membuat MU terlalu nyaman. Dan mereka membayar mahal karena gagal menyesuaikan diri dengan intensitas fisik yang dibawa oleh Dyche di paruh kedua. Setelah kebobolan,
tim Ruben Amorim itu menunjukkan mengapa mereka itu berhasil memenangkan 3 laga beruntun sebelumnya, ya kan. Mereka tidak panik, bro. Mereka merespon dengan penyesuaian taktis dan kualitas individu. Di tengah kekacauan yang diciptakan oleh pressing Nottingham Forest, Bruno Fernandes itu tetap menjadi jangkar kreativitas MU. Amorim itu menginstruksikan Fernandes untuk lebih sering bergerak ke sisi lapangan atau turun lebih dalam untuk menerima bola dari trio back itu, yaitu De Ligt, Yoro, dan Luke Shaw, membantu Casemiro yang kewalahan. Oke, Fernandes yang kini menjadi penghubung antara lini belakang dan depan itu menunjukkan vision dan akal cerdasnya. Ya, meskipun Benjamin Sesko di depan itu berjuang keras melawan duo back tengah Nottingham Forest, ancaman terbesar MU itu datang dari pergerakan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di ruang antara lini tengah dan pertahanan Nottingham Forest. Mbeumo yang sedang dalam performa terbaiknya, ya kan, dia terbaik sekarang, performanya udah mulai bagus. Dan Cunha itu bergerak off the ball untuk menerima umpan terobosan dari Bruno Fernandes. Amorim itu merespon dengan memasukkan pemain yang lebih dinamis di lini sayap dan mengubah setup lini tengah untuk lebih membantu wingback mereka. Begitu. Masuknya pemain seperti Dorgu itu memberikan ancaman kecepatan baru di lini sayap mereka, memaksa fullback Nottingham Forest untuk tetap berada di posisi bertahan. Nah, pergantian ini itu berhasil menstabilkan kapal Manchester United. Nah, dan memberikan permainan yang lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih lepas gitu. Hasil imbang ini itu juga menyoroti masalah yang lebih besar bagi Manchester United di bawah asuhannya Ruben Amorim tentang rekor tandang mereka yang kurang memuaskan. Ya. Forest yang bermain di City Ground kandangnya sendiri itu kembali membuktikan diri sebagai tempat angker, ya, sebagai tempat yang paling angker bagi setan merah. Amorim itu harus menemukan cara untuk membuat filosofi 3-4-2-1 mereka itu sama efektifnya di laga tandang, terutama dalam menghadapi tim yang bermain direct dan fisik seperti tim asuhannya Deiche ini gitu loh. Kelemahan struktural di sayap saat wingback mereka itu maju itu terlalu tinggi, dan ini adalah sesuatu yang harus segera diperbaiki oleh Ruben Amorim. Nah, di sisi lain hasil imbang 2-2 ini itu adalah kemenangan moral bagi Deiche dan Nottingham Forest. Mengapa begitu? Ya, mereka berhasil mendapatkan poin berharga melawan tim yang sedang on fire, ya kan. MU lagi on fire 3 kali menang berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa mentalitas bertarung Deiche itu masih sangat dibutuhkan tim yang sedang berjuang di papan bawah gitu loh. Deiche itu berhasil memenangkan pertarungan filosofi dengan memaksa MU bermain sesuai tempo yang diinginkannya, yaitu tempo fisik dan direct play. Nah, begitu. Manchester United itu pulang dengan 1 poin saja yang membuat mereka itu tetap berada di papan tengah lah ya, peringkat ke-8. Namun momentum kemenangan mereka itu terhenti, ya, yang tadinya mau win streak, ya, mungkin 5 kali berturut-turut. Dan ini mereka menunjukkan kualitas individu yang hebat seperti Cunha, Mbeumo, dan Bruno Fernandes. Tetapi menurut gua gagal dalam disiplin taktis kolektif di bawah tekanan tinggi. Amorim itu mendapat pelajaran berharga. Amorim Ball itu harus harus lebih tangguh secara mental dan struktural, ya, terutama di Premier League menurut gue ya bro, ya. Ya mungkin itu aja lah
Itu dia bedah tuntas kita bro ya. Apakah hasil imbang ini akan menggagalkan ambisi juara MU, ataukah ini hanya blip sementara aja gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini, dan jangan lupa subscribe untuk analisis taktik lainnya ya. Ya jangan lupa subscribe bro, karena gue butuh banget subscribe kalian buat mendukung channel gue ke depannya. Oke.